First Baptist Bandung utilizes Kris for the congregation to give tithe and offering, combined with any available mobile payment applications. Kris stands for Quick Response Code Indonesian Standard, which has been standardized by Bank Indonesia that uses QR code. Kris allows the congregation to give tithes and offerings anonymously. First Baptist Bandung's congregation is required to scan the QR code that is available. To specify the types of offerings, the congregation can press number 1 for tithe, persepuluhan, number 2 for offering, and number 3 for missions. Let us give with hearts filled with joy and thanksgiving to God. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one we could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Beside you, open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kita dapat kembali bergabung bersama-sama dalam kebaktian pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan tetap kita rasakan senantiasa. Dan kami bersyukur bahwa kita dapat tetap setia beribadah kepada Tuhan, bersekutu di dalam kasih Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, pasti kita dapat dipersatukan di dalam roh Tuhan. Karena memang kasih Tuhanlah, dekat penebusannya, kita dapat dipersatukan. Kami terus mendorong Bapak Ibu Saudara untuk tetap semangat. Kita terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Karena tidak banyak yang dapat kita lakukan untuk melawan pandemi sebesar ini, melawan kejadian-kejadian di sekeliling kita. Kita hanya dapat mengandalkan Allah yang kekal, Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa, Allah yang telah menebus kita di dalam Yesus Kristus. Kami terus mendorong Bapak Ibu Saudara, kita dapat terus bergabung bersama-sama dalam kelompok-kelompok pendalaman Alkitab, kelas-kelas sekolah minggu untuk setiap usia. Di Bapak Ibu Saudara yang mungkin selama kegiatan sekolah minggu kita dilakukan online dapat mengikuti, pasti mendapat berkat yang sangat besar karena walaupun kita melakukan melalui media-media sosmed, kita tetap bersosialisasi, tetap bersekutu. Jadi kami mendorong supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan juga terus mengingatkan Bapak Ibu Saudara, sebagai bagian dari ibadah kita dapat memberikan persembahan-persembahan kita dan juga persembahan khusus kita, baik untuk persembahan khusus tetap seperti untuk pelayanan pengabaran Injil, maupun persembahan khusus untuk posko online, pelayanan sosial yang kita berikan kepada jemaat kita dan juga kepada masyarakat sekitar. Untuk dapat melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening bank gereja ataupun juga dengan cara yang baru pakai QR Code yang tadi di awal sudah dijelaskan di dalam video. Kami sangat bersyukur bahwa Tuhan terus memelihara hidup kita dan pasti kita menantikan kapan kita dapat kembali bersama-sama. Tolong doakan untuk setiap persiapan. Kita harus bijaksana melihat dan mendengar berita, arahan dari pemerintahan dan juga untuk kebaikan kita bersama tentunya. Mari kita satukan hati kita dan kita lanjutkan ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih karena kami dapat bergabung kembali dalam ibadah online. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu dapat kami rasakan dan Kau tetap buka jalan bagi kami untuk dipersatukan di dalam Engkau. Kami sama-sama tunduk dan sujud di hadapan-Mu, bersama-sama meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu melalui setiap pujian kami, melalui firman-Mu yang kami amini dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya hati pikiran kami dapat terus terbuka untuk mendengar suara-Mu dan arahan daripada-Mu. Kami berdoa terus ya Tuhan, kiranya Kau dapat terus melindungi kami dari segala macam ancaman, bahaya, penyakit maupun kejadian-kejadian di sekeliling kami mohon pemeliharaan daripada-Mu. Kami juga mohon penguatan dan kesembuhan daripada-Mu untuk kami yang lemah dan juga yang sakit. Kami mohon Tuhan kemurahan-Mu dan jamahan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami yakin Tuhan Allah yang berkuasa, Tuhan Allah yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit, dan kami ingin Tuhan merasakan jamahan-Mu. Kami arahkan hati pikiran kami sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Yang kami lakukan dalam ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Telah ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya.
bersukacita selamanya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sukacita, pengharapan, dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan, dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan, dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Yesus kawan yang sejati. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Dia kau boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah, karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. Sekalipun keadaan tidak menentu, kita bersyukur punya seorang kawan yang sejati, yaitu Yesus yang sudah mati bagi kita. Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada caranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya.
Ya, selamat pagi Bapak Saudara semua. Ya, kita bersyukur ya, kita di tengah-tengah segala macam situasi ini kita dapat terus merasakan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bersyukur bahwa kita dapat memegang dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan tetap pegang kendali dan punya maksud yang indah. Dan itu kita perlu mendengar suara Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semua mengalami ini masa-masa perubahan dan banyak istilah yang digunakan new normal, apakah normal baru kita karena kita harus hidup dengan situasi dan ancaman dari virus yang akan ada beberapa waktu ke depan. Kita berdoa terus mencari hikmat Tuhan untuk setiap hari dan untuk ke depan kita merancang setiap langkah-langkah hidup kita. Oleh karena itu kita perlu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan kita sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mendengar suara dan pimpinannya. Mari kita datang dalam doa kepada Tuhan saat kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan pemelihara hidup kami. Kami bersyukur kami dapat datang kepadamu dengan penuh keyakinan Engkau pegang kendali akan hidup kami. Engkau punya otoritas di atas semuanya, kuasa mutlak. Di surga dan di bumi semua kuasa adalah milik-Mu. Engkaulah pencipta seluruh alam semesta. Dan kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Kami ingin mendengar suara-Mu, pimpinan-Mu, untuk kehidupan kami secara pribadi. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami dapat sungguh-sungguh Tuhan merasakan setiap pimpinan-Mu, setiap pintu yang Kau bukakan, setiap langkah yang kami ambil, kiranya mencerminkan kehendak-Mu, dan arahan-Mu ya Tuhan. Kami buka diri kami, hati pikiran kami buka kepada-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami, pimpinlah kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu ada sebuah film, dan kalau misal Bapak Ibu Saudara penggemar film pasti mungkin pernah menonton film ini ya. Film itu namanya Wonder Woman. Nah, di film Wonder Woman itu yang adalah adaptasi dari komik klasik, ya, kita melihat di situ ada satu tokoh utama ya, tokohnya namanya Wonder Woman ya. Dan pada satu adegan di film itu, Wonder Woman sedang berseteru dengan musuh utamanya, yaitu dewa perang ya, namanya Ares. Nah, dengan ketika dia berperang melawan dewa perang ini dalam pertempuran yang sangat sengit sekali, ya ada sebuah nubuatan yang mengatakan bahwa dewa Ares ini ya dapat dikalahkan hanya dengan senjata. Nah, si Wonder Woman itu merasa meyakini bahwa senjata untuk mengalahkan si dewa Ares ini adalah pedang yang dimilikinya, yang diambil dari suku Amazon. Nah, kemudian ketika mereka berperang, ternyata pedang itu dapat dihancurkan dengan mudah oleh si dewa perang ini ya. Akhirnya dia jadi terpukul dan dia kehilangan keyakinannya. Wah, kalau ini adalah pedang yang dapat membunuh, satu-satunya dapat membunuh dewa itu, bagaimana cara saya bisa mengalahkan dia? Nah, sampai udah di titik dia udah hampir benar-benar kalah, akhirnya Wonder Woman menyadari bahwa sesungguhnya bahwa senjata yang dapat mengalahkan si dewa Ares itu bukanlah pedang itu, tetapi adalah Wonder Woman itu sendiri. Jadi dirinya adalah senjatanya. Dan ketika dia sadar itu, dia mulai dapat menakutkan rasa kalahnya, rasa takutnya, dan dia dapat menang melawan musuhnya itu yang tadinya udah kalah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa hari ini khotbah kita tidak akan bicara tentang Wonder Woman atau film-film ya. Namun kita tahu bahwa hari ini juga tepat hari ini adalah hari Pentakosta. Dan di dalam hari Pentakosta itulah hari di mana Roh Kudus Tuhan dicurahkan kepada murid-murid Kristus yang telah berkumpul dan berdoa di ruang atas. Dan setelah mereka dicurahkan Roh Kudus, barulah kita dapat baca di Kisah Para Rasul bagaimana Rasul-Rasul Kristus, orang-orang biasa dipakai secara luar biasa dengan kuat kuasa Roh Kudus melakukan banyak hal, banyak keajaiban yang selama 3 tahun sebelumnya Yesus sudah mengajarkan mereka untuk melakukan. Mereka dapat mulai dengan berbahasa asing. Dalam setiap orang yang datang bisa mengerti bahasa yang mereka bicarakan di dalam bahasanya masing-masing. Kemudian kita melihat 3.000 orang bertobat. Kemudian setelah itu 2.000 orang bertobat dan banyak orang bertobat. Pejabat-pejabat pemerintah pun jadi bertobat dan percaya pada Yesus Kristus. Kita dapat melihat bagaimana mereka dapat melakukan mujizat, menyembuhkan orang lumpuh. Mereka dapat membangkitkan orang mati.
mereka dapat melakukan perkara-perkara ajaib, ya mereka bisa sungguh-sungguh, bahkan Petrus bisa menembus tembok penjara. Ya, kita melihat banyak mujizat yang terjadi yang dilakukan oleh rasul-rasul Yesus. Semua terjadi setelah hari Pentakosta terjadi, setelah Roh Kudus turun sesuai yang Tuhan nubuatkan bagi mereka untuk menunggu dan tunggu ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka akan sungguh-sungguh dipakai untuk menjadi saksi Kristus. Nah, kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Dan kita pun sebagai murid-murid Kristus memiliki kuasa yang sama sebetulnya. Dan kalau kita melihat, ya, memang menanti itu susah, tetapi kita harus sadar bahwa banyak orang yang sedang menanti-nantikan. Tuhan bisa bekerja dalam segala suasana agar orang mencari dan menantikan, agar ketika kesaksian diberikan, mereka sudah siap, hatinya sudah siap untuk menerima Yesus Kristus. Ya, beberapa tahun yang lalu ketika kami memulai pelayanan di Ponak yang sekarang adalah bagian dari cabang kita, ketika khotbah disampaikan dan ada KKR di desa Ponak itu, kepala suku datang dan dia berkata, "Kenapa baru sekarang kalian datang dan memberitakan kabar baik?" Ternyata selama ini mereka sudah menantikan kebenaran tentang Yesus Kristus. Walaupun selama bertahun-tahun mereka sudah ke gereja dan tahu apa itu gereja. Tetapi baru ketika ada orang yang mendatang dan memberitahu kabar baik tentang Yesus Kristus, mereka sebagian besar desa itu akan jadi percaya pada Yesus Kristus. Sampai sekarang ada sebuah jemaat di tempat itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu melihat apakah dalam kehidupan kita mungkin Tuhan sudah tempatkan orang-orang yang menantikan, mereka mendengar kabar keselamatan, mereka mendengar kabar baik, kabar pengharapan, kabar pembebasan yang dapat kita saksikan kepada mereka karena kita sudah mengalami. Kita dapat menjadi penggenapan dari firman Tuhan kalau kita bisa peka terhadap orang-orang sekeliling kita dan siap untuk memberitakan sesuai dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita, siap memberitakan firman Tuhan, siap mendengarkan dan siap memberitakan kabar baik Yesus Kristus. Nah, kita akan melihat nas kita dari Matius 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan sebelum kita membaca itu, saya ingin memberikan satu pertanyaan yang kita renungkan, baik ketika kita membaca ayat itu maupun di dalam perundungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertanyaan itu yaitu, tahukah kita bahwa kita dapat menjadi penggenapan dari firman Tuhan? Sekali lagi, tahukah saudara, bahwa kita dapat menjadi penggenapan akan firman Tuhan? Kita renungkan pertanyaan itu, dan kita buka Alkitab kita pada Matius 8 ayat 14-17, saya akan bacakan buat kita semua. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dari nats ini kita dapat melihat ada tiga kebenaran dan aplikasi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita dan kita pelajari dari nats ini. Yang pertama, kita dapat melihat kebenaran bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit dan mengusir setan. Selama Fatsal ini kita telah belajar itu. Minggu yang lalu kita telah belajar Yesus bisa menyembuhkan orang penyakit kusta yang belum ada obatnya pada saat zaman Yesus itu. Ya, sama seperti COVID-19 belum ada obatnya. Tapi kita tahu Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Karena dia berkuasa atas segala hal. Dan kita melihat dia dapat menyembuhkan juga hamba dari perwira. Kita juga dapat melihat di sini bahwa Yesus dapat menyembuhkan ibu mertua dari Petrus. Dan kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang-orang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Jadi yang pertama, kita dapat melihat dan kita dapat belajar bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit dan mengusir roh jahat. Nah, bagaimana aplikasi terhadap diri kita? Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi dikatakan di awal, bahwa kita pun memiliki kuasa yang sama. Betul, kita memiliki kuasa yang sama karena Roh Kudus sudah dicurahkan ke dalam hidup kita. Ketika kita percaya
dan mengaku percaya dan sungguh-sungguh percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki kuasa yang sama. Kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada murid-murid Kristus, bahkan kuasa Roh Kudus yang Yesus gunakan juga kuasa dari Tuhan Allah yang Yesus gunakan juga untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat ada dalam diri kita juga. Jadi oleh karena itu kita perlu sadar, ya, aplikasi pertama dari kebenaran yang pertama, kita perlu sadar bahwa kita telah memiliki kuasa yang sama dengan Yesus untuk menyembuhkan sakit penyakit dan mengusir roh jahat karena Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita juga. Kebenaran yang kedua, kita dapat melihat bahwa ada penerima mujizat Tuhan, ada penerima kuasa Tuhan yang pada nas ini Yesuslah yang menjadi saluran kuasa itu karena kuasa itu ada dalam dirinya, ya, karena dia adalah sumber kuasa itu. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa penerima mujizat Tuhan yang terjadi di dalam diri Yesus Kristus adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan waktu itu. Ya. Ketika dia sedang berkunjung ke rumahnya Petrus, mertuanya tinggal di situ karena rumahnya besar dan keluarga besar, termasuk karyawan-karyawannya tinggal di situ. Mertuanya sedang sakit dan Yesus dibawa untuk menyembuhkan mertuanya, dekat dengan Petrus dan mertuanya dekat dengan Yesus keberadaannya. Dan pada malam hari orang-orang dibawa ke rumah Petrus supaya yang sakit bisa disembuhkan, yang kerasukan bisa diusir roh jahatnya. Jadi kita melihat bahwa penerima mujizat Yesus adalah orang dekat dan orang banyak. Orang yang dekat dan orang banyak yang dibawa. Nah, bagaimana itu aplikasinya dalam kehidupan kita secara pribadi maupun secara gereja? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa memang firman Tuhan menyatakan bahwa kita adalah murid Kristus yang harus terus bersaksi tentang Yesus Kristus supaya orang bisa mengenal siapa Yesus. Supaya orang bisa mengenal yang kita sembah, yang kita ikuti adalah Yesus Kristus. Jadi kita sebagai murid Kristus harus terus bersaksi tentang Yesus Kristus supaya orang bisa mengenal, bisa datang kepada Yesus. Kemudian sebagaimana murid Yesus membawa Yesus ke rumah Petrus dan di situ sudah ada ibu mertua Petrus yang dibawa untuk disembuhkan, dan juga kita lihat bagaimana orang banyak dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan, kita pun dapat membawa orang sekeliling kita, ya. Jadi kita bisa membawa Yesus kepada orang sekeliling kita dengan cara bersaksi tadi. Kita bisa datang ke mereka yang sakit, kita bisa datang ke mereka yang ada gangguan-gangguan, kita bisa mendoakan, kita bawa Yesus ke mereka. Kita juga bisa membawa mereka kepada Yesus. Jadi itu aplikasinya, kita bisa datang kepada mereka yang membutuhkan penyembuhan, yang membutuhkan roh jahat diusir, segala pergumulan, kita bisa datang dan mendoakan dengan kuasa Yesus, atau kita bisa membawa orang untuk datang dan mengenal pada Yesus. Memang dalam kondisi normal, lebih mudah kita membawa orang datang ke gereja. Namun ketika kita harus melakukan semua perubahan dengan normal yang baru, ya kita pun masih tetap dapat membawa orang kepada Yesus untuk mengenal Yesus. Bahkan sekarang lebih mudah. Kita bisa share link ibadah ini, kita bisa cari kesaksian yang sangat menguatkan, yang sangat-sangat bisa membawa orang percaya kepada Yesus Kristus, dan kita bisa bagikan link dari YouTube itu kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Kita bisa cari di YouTube banyak sekali kesaksian bagaimana orang bisa terima Yesus Kristus melalui mimpi, melalui mujizat, dan kita bisa bagikan link itu kepada teman-teman kita. Kita bisa ajak juga ke kelompok-kelompok sekolah minggu kita yang sekarang lewat WhatsApp atau Zoom call, kita bisa Zoom bersama-sama. Intinya bagaimana kita bisa membawa orang-orang untuk dapat datang dan melihat dan mendengar tentang siapa Yesus Kristus itu dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Saudara, yang kedua, kita dapat belajar bahwa penerima mujizat Yesus adalah orang-orang dekat dan orang-orang banyak. Oleh karena itu kita perlu merenungkan bagaimana orang-orang dekat kita, orang-orang banyak dapat kita bawa Yesus kepada mereka, dan mereka kita bawa untuk mengenal Yesus Kristus. Nah, kebenaran yang ketiga dan juga aplikasi yang ketiga, bahwa kita melihat menurut ayat 17, bahwa Yesus melakukan semua mujizat-mujizat ini karena sudah dinubuatkan. Bahkan datang Sang Juru Selamat yang memiliki ciri-ciri dia punya kuasa untuk dapat menyembuhkan sakit penyakit dan juga punya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Dan ketika Yesus melakukan ini adalah penggenapan dari nubuatan-nubuatan itu. Dikatakan di situ nubuatan yang dikatakan dari Nabi Yesaya. Ini kalau kita lihat di Yesaya 53, ayat yang sering kita baca, ayat yang terkenal, dari situ kita melihat bahwa memang
Yesuslah juru selamat yang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya akan datang, dan oleh bilur-bilurnya kita akan disembuhkan, baik sakit penyakit kita maupun yang terutama adalah sakit yang paling dahsyat, sakit yang tidak ada dan tidak akan ada obat fisik, yaitu sakit maut, ya, sakit dari dosa. Satu-satunya cara kita bisa sembuh dari dosa kita adalah ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia telah mati ganti kita untuk mengampuni dosa kita, menebus diri kita sehingga kita semua miliknya menjadi ciptaan baru, kita diperbaharui dari hati kita, dan kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup sebagai ciptaan baru, mengikut Tuhan sebagai murid Kristus. Satu-satunya obat untuk dosa, satu-satunya obat untuk mengatasi maut adalah jaminan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, nubuatan itu telah digenapi dengan datangnya Yesus, dan dengan Yesus melakukan mujizat demi mujizat demi mujizat. Khususnya ketika pada nats ini dan konteks ini, Ia sedang menyembuhkan banyak orang sakit. Jadi kita bisa lihat bahwa penggenapan dari nubuatan dari firman Tuhan di Perjanjian Lama dari kitab Yesaya bukan hanya bahwa Yesus dapat punya kuasa untuk menyembuhkan, tapi Dia adalah juga Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana nas di Yesaya 53 itu menyaksikan bagaimana Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk mengambil dosa kita. Nah, bagaimana kita dapat mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita? Kita tahu nomor satu bahwa kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Dan kita sudah mengalami, harus bersaksi apa yang kita alami. Dan tugas saksi itu tidak macam-macam. Tugas saksi adalah menceritakan kejadian yang sudah kita alami. Jadi satu, ketahuilah kita saksi Kristus. Yang kedua, sadari bahwa tugas saksi adalah menceritakan kembali apa yang pernah kita alami. Tidak dikurang-kurangi, tidak ditambah-tambahi, tapi kejadian yang kita saksikan, kita kembali ceritakan. Itu tugas saksi yang kedua. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa kesaksian kita adalah pengalaman kita dengan Yesus Kristus. Bagaimana kita telah menerima keajaiban dari pengampunan Yesus Kristus oleh karena pengorbanan di kayu salib. Bagaimana itu merubah diri kita, bagaimana itu dapat kita rasakan, ada pengampunan, ada damai sejahtera, ada kasih yang memenuhi hidup kita, dan bagaimana pengalaman itu merubah secara total kita. Kita bukan Ardila yang lama. Kita bukan diri kita yang lama, tapi kita adalah ciptaan baru dalam Tuhan yang meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus. Itulah 3 pelajaran, 3 aplikasi yang dapat kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, bahwa memang Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit, dan kuasa yang sama itu ada di dalam diri kita. Yang kedua, kita melihat penerima mujizat. Yesus adalah orang dekat dan orang banyak. Dan kita pun dapat membawa orang kepada Yesus, atau kita membawa Yesus kepada orang banyak. Dan yang ketiga, bahwa Yesus melakukan penyembuhan mujizat sebagai penggenapan firman Tuhan. Maka kita pun, ketika kita bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi penggenapan akan firman Tuhan juga. Karena firman Tuhan berkata, ketika kita percaya Yesus Kristus adalah muridnya, kita adalah saksi. Jadi kalau kita bersaksi tentang Yesus Kristus, kita menjadi penggenapan akan firman Tuhan. Bahwa orang yang percaya hidup sebagai murid yang taat, hidup sebagai saksi, menyaksikan karya keselamatan Yesus Kristus. Nah, saya ingin membawa 3 kebenaran itu menjadi sebuah tantangan bagi kita yang perlu kita renungkan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Dan saya mau ngajak kita untuk melihat dari beberapa perspektif, sudut pandang dari orang-orang yang terlibat di dalam satu nats yang singkat ini. Yang pertama, saya menggolongkan, kita mengambil perspektif dari penerima keajaiban. Kita belajar minggu yang lalu, ada orang yang sakit kusta telah menerima keajaiban Yesus, kesembuhan dari Yesus. Yang kedua, perwira yang memohonkan dan juga hambanya yang disembuhkan oleh Yesus telah mengalami dan menerima keajaiban Yesus Kristus. Di nats kita pada pagi hari ini, mertua Petrus telah menerima dan merasakan mujizat, kuasa, keajaiban Yesus Kristus, kesembuhan yang dialaminya. Oleh karena itu, kita bisa mengambil dari perspektif itu. Itu perspektif nomor 1. Dan perspektif nomor 2, kita merenungkan kalau kita adalah Petrus dan murid-muridnya. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Dia punya kuasa yang ajaib. Kita bawa ke rumah, di mana Petrus punya mertua sakit.
Jadi kita bisa mengambil dari sudut pandang Petrus dan kawan-kawan murid-murid Yesus yang membawa Yesus kepada orang sakit, dan juga pada malam harinya mereka keluar dan mengumpulkan orang-orang sakit dan kerasukan dibawa kepada Yesus. Jadi itu perspektif nomor 2. Perspektif pertama, penerima mujizat Yesus. Perspektif kedua, membawa Yesus kepada orang-orang atau pembawa orang-orang kepada Yesus. Perspektif dari Petrus dan teman-temannya. Dan ketiga, kita juga bisa melihat ada satu sudut pandang lain yang bisa kita lihat di dalam tokoh utama dari nats kita pada bagian 2 minggu lalu, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus yang memiliki kuasa itu menggunakan kuasa itu sebagaimana mestinya. Kuasa menyembuhkan, untuk menyembuhkan orang. Kuasa yang otoritas di atas segala roh-roh jahat untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi ada 3 perspektif. Penerima keajaiban, pembawa orang untuk mengalami keajaiban, dan perspektif Yesus yang menggunakan kuasa. Dan tantangannya ini, apakah kita mau hanya menjadi penerima, yaitu penerima berkat Tuhan, penerima pemeliharaan Tuhan, penerima mujizat Tuhan, penerima kesembuhan Tuhan, penerima keajaiban Tuhan? Apakah kita hanya mau jadi penerima saja? Atau kita mau mentaati perintahnya dan menggunakan kuasa yang sudah dicurahkan kepada kita yang kita peringati dalam hari Pentakosta ini, dan kita gunakan kuasa itu untuk membawa orang kepada iman pada Yesus Kristus dengan bersaksi, dan kita menggunakan kuasa itu sebagaimana Kristus lakukan untuk menyembuhkan, mengusir roh-roh jahat. Hanya ada 2 pilihan. Kita mau hanya menerima terus dan menerima saja berkat, keuntungan, perlindungan, pertolongan, mujizat. Kita hanya mau jadi penerima saja, atau kita bisa juga mau jadi pengguna kuasa yang sudah dicurahkan, membawa orang lain beriman pada Yesus Kristus, melakukan penyembuhan, mendoakan orang sakit, mendoakan orang yang kerasukan. Pilihannya 2, mau menjadi penerima atau pengguna kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan kita dapat pelajari di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, amanat Yesus Kristus adalah kita akan menerima kuasa. Ini saya bacakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan kalau kita perhatikan di Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ke-3 berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Roh Kudus sudah turun. Dan itu cocok untuk kita renungkan karena hari ini, tepat hari ini adalah hari di mana kita mengingat tentang Pentakosta, kejadian yang ajaib ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu sadari dan kita perlu hayati itu. Kuasa Roh Kudus yang sudah turun ke atas murid-murid Yesus juga sudah ada pada diri kita. Karena ketika kita percaya pada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Roh Kudus Tuhan. Dan kita punya kuasa yang sama masing-masing kita. Bukan 1-2 kita saja, bukan yang bertitel pendeta saja, bukan guru-guru sekolah minggu saja. Semua sudah menerima kuasa yang sama. Kalau kan kita sudah sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan kita sudah menerimanya menjadi Juru Selamat kita dan mengikutnya. Nah, jadi Bapak Saudara, kita harus sungguh-sungguh percaya itu. Bahwa kita masing-masing punya kuasa itu. Bahwa kita masing-masing, siapapun juga, asal kita sungguh-sungguh percaya dalam hati Yesus Tuhan Juru Selamat, kita memiliki kuasa yang sama. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengusir setan, kita punya kuasa yang sama. Kita punya kuasa untuk melawan roh-roh jahat, dan banyak dari kita pasti yang punya pengalaman itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya sadar kadang-kadang sebagai orang Kristen, ya kita berpikir bahwa pelayanan-pelayanan khusus itu hanya untuk orang-orang khusus yang sudah dikhususkan. Ya. Nah, misalnya khotbah hanya pendeta saja yang bisa khotbah gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir untuk mengabarkan Injil hanya penginjil-penginjil saja atau panitia PI atau sudah mengikuti pelatihan pengabaran Injil saja yang bisa melakukan itu. Ya, tapi sungguhnya kita semua adalah sama. Kita semua adalah manusia yang berdosa, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita semua sama adalah anak-anaknya.
Jadi kita harus sadar bahwa semua kita yang sudah percaya Yesus Kristus memiliki kuasa dari Roh Kudus ini. Ya, termasuk kadang-kadang kita berpikir khususnya ketika kita jarang menyaksikan atau tidak terlibat untuk mengusir roh jahat, untuk menyembuhkan. Wah, itu hanya dapat dilakukan oleh pendeta yang sudah sekolah khusus, yang udah sekolah khusus lagi, jadi pendeta spesialis yang bisa melakukan itu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita yakini firman Tuhan, dan kita tahu firman Tuhan adalah firman Tuhan yang benar, kita percaya sungguh-sungguh dan menerapkan dalam hidup kita, dan kita tahu bahwa kuasa itu pun ada di dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya diceritakan ke sebuah kesaksian yang sangat luar biasa, bagaimana beberapa dari jemaat kita sendiri yang telah melakukan pengusiran roh jahat dari seorang temannya. Ya, bagaimana mereka berdoa memuji Tuhan dan mendoakan supaya roh jahat yang menguasai salah satu temannya itu dapat diusir, dan itu terjadi. Dan yang ketika saya mendengar itu, saya merinding dan saya sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya kita bersama-sama dapat berpengalaman. Dan ketika saya tanya, kejadian di mana? Dia bilang, di gereja. Ya, di gereja. Dan waktu itu saya tanya, kapan tuh? Dan mereka bilang, sebetulnya Pak Ardi juga ada di situ ya. Dan saya bersyukur bahwa pengalaman itu dapat dialami. Ya. Hikmatnya apa? Entah teman-teman kita, ya, entah saya, pendeta Is, pendeta Iwan, atau pendeta yang lain, saya rasa akan sama hasilnya. Karena yang mengusir roh jahat itu bukanlah kita, manusianya, tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang disalurkan melalui kita yang beriman ketika kita mendoakan untuk mengusir roh, ketika kita mendoakan untuk orang sembuh. Nah, apakah setiap kali kita melakukan itu akan terjadi sesuatu yang ajaib, mujizat? Ya, belum tentu. Karena semua itu diatur di dalam kemahakuasaan Tuhan untuk tujuan memuliakan nama Tuhan, dan orang dapat percaya bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat, dan kuasanya dicurahkan kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya yang mengikuti semua kehendaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu sadar bahwa kuasa Roh Kudus yang ada pada Yesus Kristus, kuasa untuk menyembuhkan, ya, karena Roh Kudus dan Yesus Allah jadi satu, kuasa untuk menyembuhkan sebagaimana Yesus demonstrasikan dalam nas ini, kuasa untuk mengusir roh jahat, kuasa yang menolong Petrus untuk dapat menyembuhkan orang lumpuh, kuasa juga yang menolong Petrus untuk dapat membangkitkan orang mati, tembus dari penjara. Kuasa yang sama ada di dalam diri kita. Karena kuasa yang ada di dalam Petrus dan murid-muridnya, dalam Paulus, Timotius, semua orang, kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Dan kejadian bersejarah 2000 tahun yang lalu, hari Pentakosta pertama, ya, hari Pentakosta Roh Kudus pertama ini ya, sudah terjadi di ruang atas. Dan kuasa yang sama terus turun-temurun diberikan kepada setiap orang yang percaya, termasuk kepada saya, termasuk kepada Bapak Ibu Saudara semua. Asalkan kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Saya tahu bahwa kita hidup di dunia yang sibuk. Kita work from home aja menjadi sibuk, dan bahkan mungkin banyak yang tambah sibuk karena bisa kapanpun ditelepon, diminta untuk video conference. Namun kita lihat teladan yang baik yang Yesus berikan di sini. Bayangkan betapa sibuknya Yesus. Dia datang ke dunia hanya punya waktu terbatas 33 tahun untuk menjalankan misi penyelamatan dunia yang sudah dirancangkan dari sejak awal manusia jatuh dalam dosa. Sudah dirancangkan perlu beberapa ribu tahun untuk penggenapan itu terjadi dalam waktu yang tepat oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia punya suatu kesibukan, dia punya satu agenda yang sangat penting sekali untuk terjadi. Namun ketika dia mampir ke rumah Petrus, dia melihat ada yang sakit di sana, dia melihat ibu mertua Petrus sakit, dia melihat orang-orang banyak sakit dan kerasukan, belas kasihan timbul dalam hatinya, dan Yesus menyalurkan kuasa penyembuhan, kuasa untuk mengusir roh kepada orang-orang. Dia berhenti menjalankan agenda utama, agenda pentingnya, karena belas kasihan itu. Yang semua itu adalah bagian dari misi Tuhan di bumi itu. Oleh karena itu, kita pun sebagai saksi-saksi Kristus, kita perlu mencerminkan nilai yang kita bagikan kepada orang-orang sekeliling kita.
Kadang-kadang kita sibuk melakukan semua kegiatan kita. Tetapi dalam tengah kesibukan kita, ketika Tuhan buka jalan, ada kesempatan, kita pun harus tergerak dengan belas kasihan. Yang sakit kita doakan, yang kerasukan roh kita usir, kita doakan supaya rohnya bisa diusir. Kita perlu berhenti dari kesibukan kita dan kita tetap menjadi saksi Kristus, menjadi murid Kristus dalam kita memperkenalkan orang lain kepada Yesus Kristus sehingga mereka dapat dibebaskan dari masalah utama, yaitu masalah dosa, maut, sehingga mereka dapat memiliki jaminan hidup kekal dalam Yesus Kristus. Kita harus menggunakan kuasa yang sudah pada diri kita untuk menyalurkannya kepada orang lain dengan kita mengabarkan Injil, menyembuhkan dan mengusir roh-roh jahat kepada orang terdekat kita dan kepada banyak orang sebagaimana firman Tuhan ajarkan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari teladanilah Yesus Kristus dan sebagai murid-murid sejati dari Yesus Kristus dengan kuasa yang telah diberikan kepada kita untuk menjadi saksi Kristus, jadilah penggenapan firman Tuhan mengenai kita yang adalah murid Kristus dalam kita bersaksi kepada orang terdekat kita, kepada orang banyak tentang kuasa ajaib dari Yesus Kristus. Kuasa yang dapat menyelamatkan, kuasa yang dapat menyembuhkan, dan mengusir roh jahat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami dan mengingatkan kami terus. Kami ingin hidup menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami ingin hidup peka Tuhan terhadap pimpinan-Mu. Tunjukkanlah orang-orang sekeliling kami yang dekat dengan kami maupun orang banyak. Bagaimana kami dapat membawa semua orang Tuhan yang kami kenal, mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berilah kami hikmat dan pimpinan. Di dalam setiap perubahan-perubahan yang terjadi masa-masa ini Tuhan, tolonglah kami dan berilah kami pimpinan Tuhan. Biar kami dapat sungguh-sungguh melihat setiap pintu yang Kau bukakan dan rela untuk Kau pakai sebagai saksi-Mu ya Tuhan. Kami ingin menjadi penyalur daripada kuasa-Mu ya Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Tolong beri kami kesempatan mendoakan orang-orang, mempedulikan orang-orang, menyatakan kasih-Mu kepada orang sekeliling kami. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saluran keajaiban-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan ketika kami mendoakan orang yang sakit, mereka bisa sembuh. Kami mohon Tuhan ketika kami mengusir roh jahat, akan terjadi ya Tuhan. Karena kami ingin melihat bagaimana Engkau dimuliakan, bukan kami, namun Engkau ya Yesus. Karena doa kami, tolonglah kami dan biarlah kuasa-Mu memimpin kami untuk menjadi saksi-Mu. Mengabarkan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya kepada orang terdekat kami dan kepada semua orang. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, kisah pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya Malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, manis sedap didengar. Waktu masih berpuasa di padang tandus gersang, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan berita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina, ia disiksa perih. Mari
Mari tuturkan kembali kisah yang indah mengenang warta berharga sekali, manis sedap didengar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memandi gerah dalam nistaan dan aib, dikurbankan segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali, manis sedap didengar. Ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur dapat beribadah bersama-sama dan kita bersyukur bahwa pimpinan firman Tuhan begitu jelas dalam kehidupan kita. Walaupun kita harus menyesuaikan dalam berbagai hal, kita tetap dapat menjalani hidup untuk menjadi saksi Kristus, tentunya dengan pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kami terus mengingatkan untuk kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lain, kita saling mendoakan, saling mempedulikan satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Kita juga jangan lupa untuk tetap bergabung bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk kita bisa berdiskusi firman Tuhan, ya kita dapat sharing dari pergumulan pula kita hadapi sehingga persekutuan indah dalam Tuhan dapat tetap terjalin di dalam tatanan baru yang semua kita harus hadapi ini. Kami juga terus mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara sebagai bagian dari ibadah kita untuk memberikan persembahan persepuluhan kita dan juga persembahan khusus kita sesuai dengan rekening yang gereja yang ada, dan juga dengan metode baru pakai scan di QR yang ada di layar, juga kita bisa scan langsung, bisa menggunakan uang elektronik kita juga untuk melakukan itu. Jangan lupa kode-kode yang perlu dimasukkan agar kita dapat menyalurkan sesuai dengan peruntukan yang diperuntukannya. Dan kami juga terus mengingatkan, sementara ini memang semua kegiatan ibadah kita, jam doa kita, semua kegiatan kita dialihkan secara online, dan kita terus doakan sambil kita mempersiapkan untuk kedepannya apa yang harus kita lakukan, di mana kita bisa tetap menjadi gereja menjalankan misi Tuhan di dunia ini, namun dengan setiap perubahan-perubahan yang baru. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih karena kami dapat beribadah bersama-sama, dan kami berdoa kiranya ibadah yang kami lakukan sungguh-sungguh mencerminkan kasih kami dan iman kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa setiap pujian yang telah kami naikkan, firman-Mu yang kami yakini dan kami komitmen untuk lakukan dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan pimpinan-Mu dan kemurahan-Mu untuk melakukan semua itu. Kami mohon Tuhan pakailah kami tetap menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan, kami dapat membawa banyak orang untuk memperkenalkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pimpinlah kami secara masing-masing dalam teman-teman dekat kami, keluarga kami, dan juga orang-orang yang kami kenal untuk bisa memperkenalkan Engkau, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, dan juga kepimpin kami sebagai gereja-Mu ya Tuhan. Biar kami dapat melangkah maju sesuai dengan pimpinan-Mu, melangkah maju sesuai dengan arahan daripada-Mu. Dalam setiap penyesuaian kami sedang melakukan, kami tetap menjalankan misi utama kami untuk menjadikan segala bangsa murid-Mu dengan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan, dan pimpinan-Mu. Itu kami berserah kepada-Mu sepenuhnya. Kami terus mendoakan Tuhan bagi kami yang sakit, kami mohon kesembuhan yang daripada-Mu, karena kami yakin Engkau punya kuasa untuk menyembuhkan. Bagi kami yang sedang sedih, hiburkan kami ya Tuhan. Bagi kami yang lemah, kuatkan kami ya Tuhan. Bagi kami yang mencemaskan karena esok, kiranya kami dapat tetap dan terus berpengharapan dan berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Kami yakin kalau Tuhan Allah yang berkuasa,
Kau memiliki kuasa atas segalanya. Dan itu kami serahkan diri kami kepadamu, kami serahkan ibadah kami kepadamu, dan supaya kami akan berkenan di hadapanmu dan membawa kemuliaan bagi namamu saja, karena bagimu lah kemuliaan selama-lamanya. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, inilah amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku beserta dengan engkau sampai kepada akhir zaman." Amin. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan partisipasinya. Jangan lupa kita terus bersekutu secara online. Kita saling menguatkan dan saling mendoakan. Sampai jumpa di jam doa dan juga di kebaktian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.